kenapa banyak anak muda yang meninggalkan gereja atau sama sekali malas kalau dengar urusan gereja? Dari data yang saya peroleh, 28% anak muda meninggalkan gereja atau malas ke gereja karena banyak kegiatan di luar yang menarik selain di gereja. Yang kedua, 21% mengatakan bahwa kepemimpinan di gereja itu buruk. Yang berikutnya, yang 12% mengatakan bahwa ibadah gereja itu tidak menarik. Yang terakhir, yang 11% mengatakan bahwa anak-anak muda itu mengatakan bahwa di gereja itu banyak kepura-puraan. Ya, banyak kemunafikan. Ya. Nah, kalau saya refer ke 4, saya coba mengevaluasi apakah saya seperti itu dulu berpikir. Kalau saya mungkin ke relatednya yang ke poin keempat, yang 11% itu yang mengatakan banyak kepura-puraan di dalam gereja. Pada waktu itu, pada waktu saya muda, saya memang seperti saya katakan bahwa saya kan sebelum saya diberi kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, saya sekolah ke Belanda. Memang ke kategori 4 itu saya juga banyak related ke anak muda, mungkin berpikirnya bahwa lo nggak jadi diri lo sendiri gitu lo. Jadi banyak anak muda yang malas bahwa ketika lo di mimbar atau di dalam ibadah lo kayak orang suci, tapi di luar beda. Jadi anak muda kan perlu contoh gitu yang hidup, yang related dalam kepribadian mereka, bahwa mereka easy going, tapi mereka punya satu satu prinsip dalam hidup ini, santai, oke, tapi nggak bego gitu. Anak-anak muda ngelihat bahwa orang yang ngelakuin itu di dalam kategorinya mungkin orang itu ngelakuin ibadah, tapi di luar enggak. Mereka banyak berpikir, ngapain gue ngumpul sama orang-orang kayak gitu. Nah, itu yang saya temuin waktu 20 tahun silam, waktu saya masih seumuran dengan anak-anak muda. Nah, buat orang tua juga berpikir bagaimana membuat anak-anak muda termotivasi sendiri ya. Termotivasi itu diakibatkan oleh satu keinginan sendiri gitu. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Ya, itu mungkin satu doa yang terus dikumandangkan, karena saya ingat juga bahwa ibu saya terus berdoa. Walaupun saya ingat pertama kali waktu saya mau ke Belanda tuh, waktu di airport di Cengkareng, mama saya ngasih Alkitab ke saya, ngasih Alkitab, terus dia bilang gini sama saya, Don, mama ada sesuatu yang penting. Terus mama ngasih Alkitab begini ke saya ingat. Terus saya ngomong begini, Ma, Alkitab di Belanda juga banyak. Alkitab tuh cuma buat orang tua. Nah, itu dia. Kebanyakan kita berpikir bahwa untuk sesuatu yang seserius Alkitab ini, itu buat nanti-nanti aja. Kalau gua udah banyak yang gue pikirin, maksudnya yang gue pikirin itu sesuatu yang menarik. Tadi yang 28% itu di luar gereja banyak yang menarik yang ada di dalam pikiran gue yang sedang memenuhi dunia anak muda itu. Jadi saya mikir kayak gitu, gue nggak tertarik dengan cara itu. Ya, mau dibilang apa ya, jadi mungkin buat orang tua yang ngelihat video ini, terus aja berdoa, karena saya percaya doa yang terus-menerus dan penuh keyakinan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketika satu orang dijamah Tuhan, maka seluruh keluarga akan mengenal Tuhan. Nah, itu adalah satu kekuatan dari firman Tuhan, bahwa bapak ibu yang nonton video ini, yang juga ngalamin bahwa anak-anaknya belum punya keinginan atau bahkan menjauh dari kegiatan di gereja atau beribadah gitu ya. Jadi tetap berdoa, karena ada janji Tuhan. Nah, kalau ada janji Tuhan itu iya dan amin. Dia nggak berbohong. Walaupun prosesnya perlu kita cermati dengan sedemikian rupa supaya kita juga nggak ngerasa bahwa, Tuhan mana nih? Tuhan kok nggak jawab? Tuhan tuh pasti jawab.
dan waktunya indah. Dan buat mama saya yang sudah berpuluh-puluh tahun, thank you mama udah berdoa buat saya, dan mama terus berdoa buat saya sehingga saya bisa bukan hanya mengenal tapi melayani Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang beyond imagination dari ibu saya, ya kan. Doa mampu menembus banyak halangan-halangan yang dibangun oleh musuh. Jadi saya ingat waktu itu saya ngalamin jamahan Tuhan pertama kali di Belanda, dan which is itu kayaknya buat orang di luar sana berkata nggak mungkin lah kenal Tuhan di negara yang bebas. Di Indonesia aja yang ya banyak kebebasan di balik tirai, si Doni bisa melakukan hal yang melenceng apalagi di sana. Tetapi Tuhan itu nyata, Tuhan itu nggak basa-basi, Tuhan itu penuh kasih. Nah itu anak muda, jadi lo sendiri akan ngalaminnya ketika lo ngebuka hati. Ngebuka hatinya itu jadi diri lo sendiri, bukan jadi orang lain. Ketika kita ngelihat, ya gue juga kayak gitu, waktu gue ngelihat, aduh ini orang gereja nih ngapain gue buang-buang waktu 1 jam. Yang gue inget tuh waktu itu, gua itu mau ke gereja itu karena gua mau pinjam mobil. Jadi waktu gua mau hang out gitu sama teman-teman gua, ya gua istilahnya gua harus nunjukin bahwa gua udah ke gereja. Nah itu aja yang gua tahu. Jadi gua tuh biasanya waktu itu masih sembunyi-sembunyi ngerokok, ya. Terus kalau mau udah saat terakhir tuh gue baru masuk gereja, terus ngambil buku ibadah, tata ibadahnya, sehingga gue akan bilang ke nyokap-bokap bahwa nih gue udah ke gereja. Nah sekarang mana uang bensinnya? Ya kayak gitu ya. Dan buat orang tua ya itu, karena figur anak muda dia mau yang real, mau yang related to them gitu. Padahal Yesus juga asik. Yesus tuh asik banget. Yesus itu nggak maksa seseorang sehingga orang itu menjauh dari kebenarannya, yaitu kasih yang ditawarkannya melalui dirinya, ya pengorbanan di kayu salib gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya yang kita harus tangkap nih, orang-orang tua, kakak, bahwa message-nya itu kasih. Jadi kalau lo memberikan sesuatu yang di luar itu, anak muda bakal terus menjauh gitu loh. Dan ketika anak muda udah dijamah hatinya, pastilah dengan sendiri ngeflow. Artinya dia bisa ngebuat gereja penuh dengan sukacita karena ada gairah baru, cara pikir, pola pikir yang segar gitu loh. Jadi tata ibadah juga akan mungkin kalau diberi kebebasan anak muda itu untuk mengeluarkan ekspresinya, itu akan membantu gereja untuk mengalami pertumbuhan yang juga akan membawa banyak anak muda datang gitu. Nah, iya kan? Yesus pernah ngomong juga sama anak muda yang kaya, ya kan? Ya, Yesus tuh orangnya asik banget, nah gitu. Nah iblis itu, itu bokisnya iblis tuh. Iblis tuh coba mencuri itu pemikiran anak muda, coba membunuh bahwa memang nggak ada, lo ngapain ke gereja gitu loh. Gereja udah membosankan, di luar aja, di luar tuh lo seneng, lo happy. Nah itu yang ditawarkan dunia. Nah itu yang ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bisa berkata bahwa gila, kasih yang kayak gini gue asli. Ya memang orang tua saya tidak punya saya tidak punya komplain, keluhan tentang bagaimana mereka mendidik saya, karena kasih sayangnya luar biasa, papa mama luar biasa. Dan tetapi ketika gue ngalamin jamahan Tuhan, kasih Tuhan tuh, aduh, itu tuh kayak memenuhi hati lu, seakan-akan lu nggak perlu apa-apa lagi gitu kecuali Yesus itu kasihnya gitu loh. Dan hadirat Tuhan, ini hadirat Tuhan ya buat teman-teman gue yang dulunya suka mabok segala macam lah, nyoba sana sini dan segala macam. Dia berkata kepuasan ya, kebahagiaan itu rasanya dipenuhi di dalam hati mereka gitu loh. Jadi mereka bilang, aduh, I wish I knew this when I was 18 years old gitu lah. Nah message ini akan terus bergulir gitu loh ke anak muda yang berkata nih, yang nonton, anak muda bilang, bener nggak gua
gue pada poin itu gitu loh, gue bisa ngalamin juga. Iya, Yesus nggak peduli siapa Anda, Yesus nggak peduli, maksudnya nggak peduli latar belakang Anda untuk mengenal Dia. Yesus tidak peduli apa anggapan dunia tentang kamu ketika kamu mau dekat. Bahkan Yesus berkata, dosa seapapun datang ke gue, nggak apa-apa, gue akan membuat beban lo enteng karena gue sudah menanggung semuanya. Yesus bilang gitu ya, pakai gaya anak muda nih. Nah itulah kita mungkin terus akan berdoa. Jangan lupa juga selain berdoa untuk terus menyebarkan kasih ke anak muda. Kalau lo ke anak muda, bicara seperti anak muda dan mikirnya seperti mereka berpikir gitu. Beri mereka ruang untuk memikirkannya, itu pasti. Gini, gue ingat waktu sebelum gue ke Belanda itu memang gue punya masalah. Nah ya, kebanyakan anak muda tuh punya masalah, sesuatu yang mereka nggak bisa solving, ya kan, karena mereka juga mungkin sudah ada di dunianya, sehingga dunia anak muda kan gitu, ngapain lo cerita bokap nyokap, ya kan, lebih baik gue cerita ke teman-teman gue, walaupun teman-teman gue juga nggak semuanya ngerti, tapi at least gue udah mengeluarkan unek-unek gue ya. Itu dunianya. Jadi gue ingat waktu gue ada masalah besar itu, gue sebelum gue ada pertandingan sepak bola tuh, jadi 3 bulan atau 4 bulan sebelum gue ke Belanda itu, gue inget banget. Jadi gue ke Stadion Utama Senayan. Nah gue nggak tahu ada apa, karena gue sebenarnya sukanya lapangan ya, bukan suka kegiatan ya. Waktu gue masuk, gue lihat ada kegiatan kebangunan rohani, revival. Terus gue mikir gini, ini ada apaan ya? Nggak apa-apa lah, mau ngomong revival kayak mau ngomong apa, yang penting gue masuk Stadion Utama Senayan, ya kan. Stadion Utama Senayan buat anak muda yang suka sepak bola di zaman gue, atau mungkin sekarang juga kan, masih jadi ikon, masih jadi satu kebanggaan, kesukaan, walaupun cuma nginjek lapangannya doang ya udah. Waktu itu memang gue dijadwalkan kalau menang akan bertanding di Stadion Utama Senayan. Dulu masih ada Stadion Lebak Bulus tuh, sekarang kan udah dijadiin itu kan depo MRT kan. Udah gue kesana. Pas gue kesana tuh, gue cuma ngeliat, mikir nih, gue maaf ya, sambil ngerokok, gue mikir gini, ini orang-orang, jadi ada mereka tuh kayak sekelompok orang yang ada orang yang pakai kursi roda, didoain dalam nama Yesus, ayo kuasa Tuhan, terima Pak, terima kesembuhan. Terus saya mikir, ini orang kok freak banget ya, kok mereka percaya Yesus banget, bahwa Yesus bisa melakukan hal itu. Sementara waktu itu gua nggak ngelihat Yesus itu di mana gua bisa ngelihat manifestasi kuasa Tuhan, karena nggak ada yang ngelakuin hal itu di lingkungan gua. Terus gua mikir, aduh, siapa Yesus ya? Kok Yesus ya, kan stadionnya penuh tuh. Gue bilang kok orang-orang percaya banget nih sama Yesus ini. Nah ini dia nih. Gue mulai bertanya gini, Yesus, lo tuh katanya Tuhan. Terus kalau lo Tuhan, gue pengen tahu juga. Padahal gue lagi ngerokok loh teman-teman, lagi ngerokok. Nah terus udah deh, gue ke Belanda. Nah itu yang ajaibnya. Waktu gue dari Belanda itu, kan setahun gue sekolah bahasa segala macam. Nah dari situ tuh Tuhan tuh berproses tuh. Perkataan gue yang sederhana gitu, tiba-tiba maksudnya seperti kejadian kebetulan, tapi kan dalam Tuhan gak ada yang kebetulan kan. Jadi susunan skenario surganya tuh rapi banget. Jadi gue dijamah Tuhan karena ada satu teman sekolah bahasa waktu itu ya, Luna Ming, gue inget namanya. Thanks Luna. Dia waktu itu ngambil sekolah, udah ngambil sekolah bahasa Belanda. Tapi gue ketemu pas lagi ngambil matematika, karena kan diujikan juga waktu itu di Erasmus Rotterdam Universiteit. Nah gue ketemu dia bilang, wah Yesus tuh baik, arek Surabaya, bisa main gitar cuma lagu rohani, sering gue ledek-ledekin ya kan. Tapi anak ini tetap jadi dirinya sendiri. Terus dia bilang gini, kalau kamu mengalami Yesus dan kasihnya, kamu pasti akan beda Le. Dia kan orang Surabaya, ngomongnya Le ya. Kadang-kadang ngomong bahasa Jawa. Aku juga kan dari Jawa Timur, almarhum papaku dari Blitar. Terus setelah gue lihat kayak gitu, gue lihat
menarik juga nih, menarik anaknya, bukan gerejanya, menarik juga nih prinsip anak ini. Gue bilang, sering ledek-ledekin, ayo dong main Eric Clapton kah, Iwan Fals. Enggak, aku cuma bisa lagu ini, lagu Bagai Raja Wali. Ya kayak gitu. Nah kemudian setelah itu ya gue ikut persekutuan doa waktu itu di Delft tuh. Nah gue lihat, gue seneng. Gue kalau ditanya, kenapa lo ke gereja? Karena Tuhan? Enggak, karena temen gue itu. Ya maksud gue ya sekarang gue tahu itu karena Tuhan memakai temen gue. Tapi waktu itu gue senang ngelihat dia tuh enjoy life-nya tuh gini. Maksudnya itu tadi poin ke yang terakhir, orang anak muda itu nggak suka kalau ada kepura-puraan. Nah temen gue ini nggak pura-pura. Jadi dia nikmati, dia apa namanya, tulus banget menjalankan apa yang dia percaya Yesus, dan dia mujinya. Nah dari situ tuh pelan-pelan akhirnya gue ngalamin bener-bener pertemuan dengan Yesus Kristus yang merubah hidup gue. Itu dia. Jadi buat orang tua yang nonton video ini, mungkin buat kakak-kakak yang udah ke gereja, adiknya malas diajak ke gereja, sebarkan kasih aja ya, sebarkan kasih, sebarkan Yesusmu yang di dalammu itu, yang sabar, yang mengampuni, yang sukacita ya. Image itu di anak muda nggak ada. Image itu dibawa ke hal-hal yang serius, dan apalagi dibilang itu buat ntar aja kalau gue mau mati. Padahal who knows ya. Ya tapi kita nggak ke situ. Kita percaya bahwa ketika bapak ibu nonton video ini, atau kakak-kakak, adik-adik, om-om, jangan kecil hati bahwa ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang engkau doakan. Siapa yang sangka kalau pada tahun 2008 setelah perjalanan hidup saya ditabiskan sebagai seorang pendeta muda. Nggak ada yang nyangka. Dan sekali lagi gue bilang buat anak muda, kalau lo udah ngalamin Yesus, lo sayang banget sama Yesus. I love you all. Buat lo yang nonton video ini, I speak blessing untuk hidup masa depan lo. Yesus Kristus sayang sama lo. Sayang. Gak ada orang yang mau mati untuk lo sama gua. Orang yang dikodratin berdosa karena Adam dan Hawa dosa. Dosanya nempel di kita. Bukan karena perbuatan baik. Lo boleh baik, tapi dalam kodrat lo, kita berdosa karena Adam dan Hawa itu buat dosa. Nah dosa itu bisa disucikan, tidak diingat-ingat, dianggap lunas ketika lo mengenali Yesus sebagai Tuhan. Take your time. Tapi gue mau berdoa buat lo. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar video ini, kasih Tuhan mengalir sehingga mereka memanifestasikan Yesus Kristus dalam fungsi mereka sebagai orang tua, kakak, om, atau bahkan pendeta, pembimbing rohani. Kasih Yesus. Yang kedua, saya mau berdoa buat anak-anak muda yang nonton ini. I speak blessing. Saya ucapkan berkat untuk masa depan teman-teman gua ini, supaya mereka mengenal Yesus Kristus bukan kata orang, tapi kata mereka, karena mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang membela, yang mengasihi, yang membela sampai mati, mencecerkan darah supaya lo dan gua hidup penuh kemenangan. I speak blessing to you. God bless you. I love you.